Sahabat Sonora, hari ini Senin 8 Maret 2021 diperingati sebagai Hari Perempuan Internasional atau Hari Perempuan Sedunia 2021. Lalu bagaimana kiprah perempuan Indonesia saat ini? Kami telah terhubung dengan Menteri Luar Negeri Ibu Retno Marsudi. Selamat sore Ibu Menteri. Selamat sore, Mbak Ita. Apa kabar Selamat Ibu? Hari Perempuan Internasional. Selamat Hari Perempuan Internasional juga Ibu. Apa kabar Ibu? Baik ya Bu ya? Sehat ya Bu? Alhamdulillah, sehat selalu. Mudah-mudahan semuanya sehat. Amin. Nah, Bu Menteri ini terkait dengan Hari Perempuan Internasional ini, apa makna penting di balik peringatan hari ini Bu? Oke, jadi setiap kali kita memperingati Hari Perempuan Internasional, kita bertanya juga, dalam artian selalu ada pertanyaan yang muncul sampai di mana upaya kita untuk memberikan perlindungan terhadap perempuan, apakah masih banyak treatment atau tindakan-tindakan yang diskriminatif terhadap perempuan. Dan yang kedua adalah bagaimana kita melakukan atau berjuang untuk memberdayakan perempuan. Jadi di satu sisi ada elemen perlindungannya, tetapi di sisi lain kita juga melihat banyak sekali potensi yang dimiliki oleh perempuan, dan oleh karena itu penting bagi kita untuk terus memberdayakan perempuan. Jadi bisa dibilang kesempatan dan juga perjuangan dari diri sendiri juga ya Bu ya? Iya, tentunya dari diri sendiri, dari keluarga, masyarakat, dan seterusnya dan seterusnya. Kalau Ibu melihat kiprah perempuan saat ini, terutama di pandemi COVID-19 melanda dunia ini gimana Bu? Nah, tadi saya sampaikan bahwa perempuan itu menyimpan potensi yang sangat besar, dan saya yakin bahwa perempuan itu dapat selalu menjadi bagian dari solusi permasalahan, termasuk pada saat pandemi. Saya memiliki data yang menarik, Mbak Ita, bahwa selama pandemi ini, 70%, sekitar 70% health workers dunia ya, dalam konteks dunia, ini adalah kaum perempuan. Nah, kemudian kalau kita lihat data di Indonesia, data UMKM, pada saat kita kena pandemi, maka UMKM yang memproduksi barang-barang yang diperlukan selama pandemi, sanitizer, kemudian masker dan sebagainya, maka data menunjukkan bahwa lebih dari 60%, sekitar 64% UMKM tersebut dimiliki atau dikelola oleh perempuan. Nah, saya juga melihat data dari Kementerian Luar Negeri, dan surprisingly juga, saya juga kaget pada saat melihat data, ternyata diplomat perempuan Indonesia saat ini jumlahnya sudah 62% dari total diplomat yang dimiliki oleh Indonesia. Jadi sekali lagi bahwa perempuan memiliki potensi, perempuan dapat selalu menjadi bagian dari solusi semua permasalahan, termasuk pada saat kita menghadapi pandemi ini, Mbak Ita. Oke. Masih mengenai COVID-19 ya, Bu. Bisa dilihat ini kan ada beberapa negara yang pemimpinnya ataupun leadernya adalah perempuan, dan mereka dinilai mampu ataupun berhasil membasmi COVID-19 dengan faktor kepemimpinannya itu di faktor politik ya Bu ya. Nah, kita bisa lihat di Jerman ada kanselir Angela Merkel yang berhasil menurunkan jumlah kematian kasus COVID-19. Kemudian di Selandia Baru ada Perdana Menteri Jacinda Ardern yang juga berhasil memberikan batasan-batasan dan akhirnya memutus rantai COVID-19 di Selandia Baru. Tapi ternyata kiprah mereka ataupun prestasi mereka seakan-akan menguap dan tidak ada di permukaan. Itu Ibu melihatnya seperti apa, Bu? Jadi begini, pada saat kita melihat pandemi COVID-19 ini, tantangannya memang sangat luar biasa. Dan dengan tantangan yang luar biasa, dinamika di lapangannya dari hari ke hari juga sangat tinggi sekali. Dan kalau kita lihat tantangan dari satu negara ke negara lain, maka kita melihat juga persamaan dan sekaligus perbedaannya. Sehingga respons yang diberikan oleh masing-masing negara juga sangat bervariatif. Oleh karena itu tadi disebutkan bahwa di satu titik, satu negara misalnya melakukan lockdown. Tapi kemudian lockdown itu direvisi, dibuka. Pada saat kemudian muncul kenaikan kasus, kemudian dilakukan penutupan lagi. Jadi memang reaksi yang diberikan sangat dinamis karena situasinya
juga sangat dinamis. Dan disitulah perempuan-perempuan juga memberikan kontribusi bagi penyelesaian masalah. Nah, yang saya ingin ceritakan justru pada saat kita berbicara vaksin. Bagaimana vaksin ini dapat diakses secara setara oleh seluruh dunia. Maka kita juga memperjuangkan apa yang dinamakan equal access to vaccine for all. Oke, Dan akses kita untuk memiliki semuanya ya, Bu, ya? untuk semuanya. Dan di dalam konteks internasional kita mengenal apa yang dinamakan COVAX Facility, dan di situ ada engagement group yang co-chairs-nya adalah 3 perempuan, yaitu Menteri Luar Negeri Indonesia, Menteri Kesehatan Ethiopia, dan Menteri Pembangunan Internasional Kanada. Jadi sekaligus saya ingin melihat dari bahwa perempuan selalu dapat berkontribusi dalam penyelesaian masalah dunia. Oke, satu lagi pertanyaan nih Bu, terakhir Bu. Ibu kan dinilai sebagai sosok Sri Kandi Indonesia dalam kancah politik luar negeri Indonesia. Tanggapan Ibu gimana Bu? Terima kasih. Alhamdulillah tentunya, dan pada saat saya ingin waktu itu bercita-cita jadi diplomat, banyak sekali pendapat pada saat itu yang mengatakan dunia diplomat adalah dunia keras ya Bu ya? Laki-laki, dunia keras, dunia laki-laki, sulit perempuan untuk masuk. Jadi pada saat itu kemudian saya mempelajari apa sih pekerjaan diplomat. Bener nih, nggak bisa nih dimasukin oleh perempuan. Apakah ini hanya mitos? Tapi ternyata dengan kerja keras, dengan kemitraan dengan laki-laki yang juga bagus, dan di Kementerian Luar Negeri situasi kerja kita juga sangat kondusif bagi perempuan untuk maju. Dan alhamdulillah sampai titik ini Indonesia memiliki Menteri Luar Negeri perempuan yang pertama dalam sejarah Republik Indonesia. So I choose to challenge, dan alhamdulillah hasilnya ada, dan ini juga menjadi penyemangat bagi semua perempuan Indonesia dan perempuan dunia bahwa kalau kita bekerja keras, insya Allah kita akan bisa. Amin. Terima kasih Bu masukannya, dan juga semoga ini juga bisa menjadi pembuka jalan ya Bu ya bagi perempuan-perempuan lain untuk bisa mengenyam pendidikan, hak-hak sipil, sains, seni, dan masih banyak lagi ya Bu Retno ya. Insya Allah, insya Allah. Baik, terima kasih Ibu Retno atas waktunya kepada Radio Sonora, Menteri Luar Negeri Ibu Retno Marsudi. Sehat selalu Ibu ya. Makasih. Iya. Ya, sahabat Sonora, itu tadi perbincangan kami dengan Menteri Luar Negeri Ibu Retno Marsudi mengenai hari ini, Senin 8 Maret 2021, Hari Perempuan Internasional.